Oke. Nah, ini saya izin share screen dulu ya. Oke. Nah. Oke. Nah gimana? Yang di kantor dan juga Mbak Sulis sudah terdengar suara saya dengan baik, dengan jelas? Oke. Yang kedua, apakah materi sudah terlihat? Ini yang biru-biru adalah maintenance sharing knowledge. Oke. Ya, jadi mungkin bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi mungkin gini, sebelum saya lanjut gitu. Sebelum saya lanjut, mungkin sering banget saya tuh bertanya-tanya gitu. Sebenarnya tersenyum tuh divisi apa sih kalau di tempat-tempat yang umum gitu kan ya. Kadang kan kalau kita lihat nih kayak misalnya ya bagian pubdoc gitu kan ya enak tuh bagian pubdoc pasti publikasi dokumentasi, bagian admin gitu kan ya bisa jadi bagian keuangan, bisa jadi nanti dari bagian database gitu kan ya atau bagian keuangan tuh biasa ada AE gitu kan account eksekutif gitu atau bagian KSU bisa HRD segala macam. Nah, kalau tersenyum sebenarnya divisi apa sih? Karena yang pakai nama tersenyum tuh mungkin cuma di Resik gitu kan. Nah, ternyata setelah sedikit research ya ternyata tersenyum itu kalau dari sudut pandang saya adalah sales and marketing, di mana kita itu memarketkan ya atau menawarkan jasa ya, produk, resik dan juga nanti sales menjual itu gitu. Tapi bahasanya bukan menjual, bahasanya kalau kita kan sedekah ya gitu. Kita mengajak masyarakat untuk bersedekah. Nah, di mana sebenarnya tahapan pertama itu marketing, di mana kita market kan atau kalau di sini tuh tadi apa pengembangan area gitu kan ya, area development gitu yang dilakukan oleh sebelumnya itu Nanang dan juga Yusniko gitu ya. Nah, di mana kita itu memarketkan suatu produk, suatu jasa dan juga institusi ini gitu. Nah, baru nanti setelah market kita sales, di mana sales itu kalau bahasa sana itu customer retention. Kita bagaimana biar customer itu, biar orang-orang di sana itu menggunakan jasa kita dan bukan cuma sekali. Namanya retention kan berulang kali. Pakai sekali itu pakai terus gitu loh, sampai seterusnya gitu. Nah, ternyata beberapa hal itu itulah yang dilakukan oleh di divisi marketing dan sales. Nah, cuman ya di tersenyum ini kita masih campuran nih. Ada ternyata yang itu sebenarnya bagian sales tapi dilakukan oleh pengembangan area gitu. Ada yang dilakukan di misalnya di marketing gitu kan itu malah dilakukan di maintenance gitu ya dan sebaliknya. Nah, makanya dari itu mungkin di sini nanti campuran ya. Gak benar-benar pure marketing, gak benar-benar pure tapi campuran gitu loh. Ya, baru nanti kita merujuk ke sebenarnya apa sih maintenance ini gitu kan. Ya, gitu. Nah, ya, ini ada topik pembahasan pada sore hari ini ya di PPT. Ya, di PPT ini, ya mungkin bisa dikatakan sedikit ya, atau sedang lah gitu, ada 7. Ya, nanti ke pengertian, ketujuan, job description-nya apa saja, common problem situation gitu, karena hal-hal yang terjadi secara umum nih, biasanya di lingkungan maintenance apa aja sih yang terjadi gitu, apa saja sih yang, ini tapi secara umum gitu. Nah, proses di maintenance itu apa gitu kan ada tools yang digunakan apa baru nanti practice gitu ya. Nah, ya kita buat cepat saja 20 menit habis itu kita diskusi gitu. Wih, next. Nah, jadi sebenarnya maintenance itu apa sih gitu? Kalau dari sudut pandang saya gitu kan, sudut pandang saya yang dilakukan maintenance itu ada 4 ya. Di mana sales and marketing gitu kan secara umum seperti ini ya apa yang mereka lakukan. Ya, itu. Yang pertama itu ada monitoring, kedua controlling, ketiga supporting, keempat developing. Itu. Ya, kalau misalnya dilihat tuh gampang ya sebenarnya monitoring, controlling, supporting dan developing. Oh ya, sorry banget gitu kayaknya di sini mungkin ada beberapa istilah bahasa Inggris gitu ya. Tapi nanti insya Allah akan saya bantu translate, terjemahkan gitu ke dalam bahasa Indonesia dan juga sedikit ada penjabarannya. Jadi secara umum ya, secara umum monitoring, controlling, supporting, developing itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh tim tersenyum ya, khususnya di bagian maintenance. Kalau misalnya teman-teman saat ini naik ya sebagai supervisor gitu kan ya SPV yang biasa ada di Jakut, Jakbar, Jakpus gitu kan dan juga Tegal, itu nanti nambah satu tugasnya yaitu apa? Fungsi pengawasan gitu. Nah, karena kita di sini ya bentuknya masih maintenance secara teknis ya, jadi fungsi pengawasan saya tiadakan gitu kan ya. Nah, sana sebenarnya di pengawasan itu banyak juga gitu. Nah, monitoring itu apa? Monitoring sederhananya itu yang memperhatikan perkembangan program gitu loh. Ya, atau yang membangun komunikasi
gitu kan ya, yang nanyain lah, yang ngechat gitu loh ya, jangan cuma ngechat orang-orang tertentu, tapi juga orang tertentu di chat juga gitu loh ya, membangun komunikasi bagaimana terkait dengan program ini gitu, perkembangannya gimana, kendalanya apa gitu loh ya, pengumpulan minyak jelantahnya bulan ini misalnya 10, bulan depan kok cuma 5 gitu, kendalanya apa gitu, cara ngechatnya, teknisnya itu ya teman-teman pelajarin sendiri, lakukan sendiri gitu loh ya, selama ini kan sudah sering mungkin yang ngechattingan sama beberapa donatur, nanyain gitu loh ya. Ini bisa di grup, bisa secara telepon, bisa secara personal gitu lah ya, dan lain sebagainya. Controlling. Controlling itu yang mengelola ya dan menganalisa data. Nah, di sini nih yang menarik ya. Dari sini. Kenapa? Karena setelah monitoring, setelah kita dengar gitu kan ya. Kita dengar nih. Dengar itu kan berarti apa? Kita mendengar atau mendapat informasi dan juga kadang kita melihat ya. Melihat berarti kita dapat informasi. Setelah informasi itu didapatkan, yang perlu kita lakukan apa? Apakah informasinya selesai? Oke, saya tahu misalnya nih keluaran Resik Indah misalnya ada kendala misalnya droppingnya hilang, dicuri orang misalnya gitu. Setelah itu selesai? Enggak kan? Itu apa? Selanjutnya kita mengelola data. Setelah diolah, dianalisa datanya. Nah, data ini bisa banyak ya, bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk masukan gitu loh, yang kuantitatif atau kualitatif lah. Kalau angka-angka yang berhubungan biasa dengan angka-angka uang, jumlah jerigen gitu kan ya. Kalau masukan mungkin saran, Google Form dan lain sebagainya gitu. Ya. Setelah dikontrol gitu loh. Apalagi harus dilakukan? Disupport, kita kasih feedback ke masyarakat ya, berupa apa? Penjelasan atau sosialisasi ulang gitu kan. Karena gini, jangan sampai paradigmanya anak-anak maintenance nanti ke depannya teman-teman, maintenance itu enggak ada sosialisasi lagi. Enggak gitu loh. Kadang maintenance itu ngulang pekerjaan dari pengembangan area. Karena itu yang saya alami gitu kan ya. Di Jaksel tiba-tiba saya datang, harapan saya langsung memaintain. Ternyata enggak gitu. Ada beberapa yang saya ulang dari awal. Begitupun di Jaktim gitu kan ya, ada beberapa hal yang diulang dari awal tuh, membangun bondingnya, membangun informasinya gitu kan ya. Makanya nanti pasti ada penjelasan ulang, sosialisasi dengan sosialisasi ulang. Pun kalau misalnya tidak diulang dari nol, pasti ada apa? Tujuan yang berbeda gitu loh. Ketika pengembangan area sama maintenance, tujuannya pasti berbeda. Tujuannya pasti berbeda. Nah, di maintenance inilah nanti teman-teman tentukan tujuannya, baru tuh dijelasin maksudnya apa. Contoh misalnya di Jakarta Selatan. Itu kan sudah tuh kemarin sosialisasi ulang ya gitu ya. Apa? Di awal-awal tuh sosialisasi gitu kan ya. Nah, tahun ini sosialisasi lagi. Kok bisa? Bisa karena tujuannya berbeda. Yaitu apa? Melibatkan PKK-nya dengan tujuan meningkatkan penghimpunan. Nah, mungkin nanti di daerah lain juga seperti itu. Misalnya nih di Jakut atau Jakbar gitu kan ya. Jakut Jakbar selama ini yang bergerak misalnya PKK gitu kan. Oke, berarti sosialisasi implementasi. Mungkin ke depannya teman-teman akan melibatkan misalnya Sudin LH atau Sudin Perumahan, Sudin UKM atau misalnya apa untuk rumah sakit misalnya gitu kan ya. Itu pasti apa? Itu pasti nanti ada penjelasan ulang kan, ada sosialisasi ulang gitu loh. Tapi tujuannya berbeda. Nah, gitu ya. Jadi nanti setelah diolah harus ada nih penjelasan lagi. Nah, ini yang sedikit sebenarnya simple tapi rumit dan sulit gitu loh. Ya, yaitu apa? Kita mengembangkan ide dengan cara apa? Memberikan inovasi. Nah, inovasi ini artinya apa? Kita nggak berhenti mikir gitu loh. Hari ini nih misalnya dipikir gitu, hari ini kok kayak gini aja datanya ya. Bulan ini kok kayak gini aja datanya ya. Bulan depan kayak gimana nih peningkatan. Nah, ini nih inovasi ini memang simple sih kalau bahasa cuma inovasi, cari ide gitu kan ya, tapi nggak ngide-ngide, nggak ngada-ngada gitu. Inovasi ini disiapkan gitu kan ya. Gitu. Nah, gimana misalnya kalau misalnya mau mengembangkan inovasi ini bisa dilihat, bisa dari kegiatan atau cakupannya gitu. Contohnya misalnya selama ini mengumpulkan minyak jelantah misalnya, kita langsung ke contohnya di Tersenyum aja ya, biar langsung spesifik contohnya. Contoh selama ini mengumpulkan minyak jelantah, tapi dari sektor rumah tangga misalnya, dari rumah-rumah. Nah, misalnya untuk ke depannya setahun lagi atau 6 bulan lagi bisa tuh dipikirin gimana ngumpulkan minyak jelantah dari sektor UKM, dari sektor pedagang. Itu udah berjalan, jangan berhenti lagi dari sektor apa? Mungkin rumah sakit. Selesai? Enggak, mall, restoran dan lain sebagainya gitu. Atau kegiatannya gitu. Itu kan dicek kegiatannya. Misalnya apa? Oke, selama setahun perjalanan, kira-kira bisa nggak kita lakukan kegiatan, event bersama, Zoom meeting bareng, sharing gitu loh, ya gitu. Kayak kemarin ada hari APSN gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita jeli nih kadang. Ya memang harus jeli, harus peka. Harus peka dengan apa yang akan terjadi. Apalagi kalau misalnya itu ada tanggal-tanggal tertentu yang udah terlihat dari sekarang. Contohnya di 17 Agustus, ya di 28 Oktober, ya itu harus Sumpah Pemuda, 10 November atau misalnya akhir tahun. Itu kan momen-momen ya yang sebenarnya bisa kita manfaatkan gitu. Nah, itu tuh
inovasi-inovasi kira-kira apa ya, mau dilakuin apa ya gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih ada 4 tugas yang dilakukan oleh maintenance ya. Ini secara umum, secara teknisnya bisa nanti teman-teman gunakan ini gitu loh. Oke. Nah, terus sebenarnya tujuan dari maintenance itu apa sih? Karena maintenance punya 4 kegiatan, berarti tujuannya juga punya 4 dong gitu. Yang pertama pasti membangun komunikasi dengan donatur gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya ini juga PR sih Mas ya saya. Ini PR besar saya gitu. Kenapa? Karena saya males sebenarnya balesin chat anggota PKK itu di atas jam 5 gitu. Bener, males gitu. Tapi ya nggak bisa gitu. Itu harus dilakuin gitu kan ya. Mereka chat jam 9 kayak Nanang di telepon jam 9 malam gitu kan ya. Kak Afik jam 10 malam masih chattingan sama donatur PKK. Ya, itu konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi kenapa? Karena ya memang tujuan kita tuh membangun komunikasi. Komunikasi kan borderless, ya nggak ada nggak ada apa batasan. Mau dia waktu, mau dia tempat gitu kan, gitu. Yang kedua, nah ini gitu loh, ya mengetahui kompetitor. Ya, dengan tadi tujuan yang kalian controlling itu kan bisa untuk mengetahui kompetitor, ya atau belajar. Kompetitor tuh sebenarnya ada positif ada negatif. Negatifnya apa? Dia yang bisa membunuh atau menurunkan ide kita, atau kita yang belajar sama dia, kita ambil idenya. Gitu loh. Ya. Contohnya kayak Tokopedia sama Shopee misalnya. Mereka tuh ternyata saling ngambil ide gitu loh. Tokopedia ngelihat Shopee, oh Shopee ada ide, langsung diambil Tokopedia diaplikasikan gitu dan lain sebagainya. Nah, kita bisa nih ya contoh tentukan kompetitor-kompetitor resik, misalnya Tiker gitu kan ya, atau yang mempunyai satu irisan ya. Kadang kan yang sama persisnya nggak ada, tapi irisannya ada gitu kan ya. Nah, kita contoh tuh ya, kita contoh. Nah, di Resik itu sebenarnya ada satu sih yang saya bikin saya amazed sama Resik gitu. Kenapa? Karena di Resik itu bukan hanya membangun wilayah tertentu yang bersedekah, tapi juga dia membangun semua wilayah itu loh dari kegiatan itu. Nah, dari sini kita bisa tuh memberdayakan memberdayakan masyarakat gitu kan ya. Misalnya di masyarakat itu punya skill apa gitu kita berdayakan ya. Contoh ya, kemarin ada, saya nggak tahu kalau wilayah lain ya, kayak wilayahnya saya nggak tahu, tapi teman-teman bisa tiru polanya, kegiatannya bisa cari sendiri. Contoh di Duren 3, di Kelurahan Duren 3 itu banyak orang yang bisa buat jamu ternyata ya. Nah, dari hasil sedekah minyak jelantah mereka bingung gitu loh, kalau untuk santunan yatim di sana tuh sudah ada yang menaungi gitu loh. Nah, salah satu caranya apa? Ya sudah, untuk yang santunan yatim, untuk yang hasil sedekah minyak jelantah dikumpulkan, kalian buat aja taman. Tapi tamannya bukan taman tanaman hias, tapi tanaman obat-obatan. Di mana hasil tanaman obat-obatan itu buat jamu dan dijual. Ternyata di Duren 3 berjalan. Maka di Kelurahan Duren 3 itu nggak ada santunan yatim gitu. Nggak ada sedekah pangan, nggak ada. Tapi di situ apa? Jualan jamu mereka gitu loh. Nah, pola ini bisa tuh ya ditiru ya. Kenapa? Karena kita membentuk potensi masyarakat ya. Nah, yang ketiga, tujuan dari mentor apa? Mengaplikasikan ide-ide baru gitu. Apalagi anak-anak muda ya. Anak-anak muda tuh jangan sampai idenya tuh cuma sampai sudah gitu loh. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu rebahan, balik lagi Senin sampai Jumat gitu kan ya. Cari ide baru, sektor baru, metode baru gitu kan. Apalagi sering nonton YouTube ya. Apalagi sering nonton Instagram gitu kan ya. Apalagi sering nonton film Korea, Jepang, anime gitu kan, manga. Contoh tuh apa sih? Wah, ternyata di komik ini seru nih, bisa nggak diaplikasikan gitu kan ya. Keren itu. Ya. Contoh misalnya, ya ada di satu film saya suka dengan film apa, Dr. Stone. Itu Dr. Stone itu filmnya tentang apa, tentang saintifik, di mana ya dia dari seorang siswa yang dia tuh tahu banyak, dia bisa menyembuhkan orang gitu loh, dia bisa tahu bahaya dari mana. Nah di Resik kan bisa sama, polanya sama bisa diambil, itu apa, kita tahu bahaya dari sedekah minyak jelantah dan segala macam. Nah ini nih kita aplikasikan. Nah aplikasikan ini bisa dalam bentuk kegiatan sebenarnya, misalnya dalam bentuk workshop, bentuk Zoom, atau kita datang gimana pelatihan, kan banyak tuh. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih tujuannya seperti ini ya. Ini secara umumnya gitu. Nah, di sini nih ya. Di sini mungkin yang sedikit agak lebih spesifik ya gitu. Sebenarnya Mas Dimas gitu loh, di maintenance tuh ngapain aja sih kegiatannya gitu. Ya. Ini sebenarnya semi fokus lah, semi general ya dari kegiatannya gitu. Tapi ini kurang lebih main agenda, main activities yang dilakukan. Itu kan ya, gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman ada agenda-agenda lainnya gitu ya. Tuh. Yang pertama ini nih. Ya. Pasti apapun yang mau dilakukan ya, buat dulu planning gitu. Ya, karena ada istilah if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita salah dalam mengambil sebuah
planning, perencanaan, kita berencana untuk gagal gitu. Tapi jangan malah menghabiskan waktu untuk planning aja, action yang nggak ada gitu. Kenapa? Karena planning itu 1%, 99%-nya eksekusi gitu loh. Ya, gitu. Planning penting, tapi jangan malah planning terus ya. Nah, biasanya nih, kadang kan kita ada parameter ya. Standarisasi planning yang benar tuh gimana? Gak ada standarisasi planning yang benar. Adanya sesuai kebutuhan. Kalau saya mau buat planningnya apa? Secara anuali, tahunan. Habis itu semi anuali, 6 bulanan, quarterly 3 bulanan, dan monthly 1 bulan gitu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman merasa misalnya wah banyak banget maunya yang tahunan sama bulanan aja, nggak apa-apa ya, bebas gitu. Kenapa? Karena sesuai kebutuhan. Gimana cara membuat planning, Mas Dimas? Kalau saya membuat planning itu berdasarkan data. Ya, saya pun kalau asumsi ada sudah hipotesanya duluan gitu loh. Sudah ada pegangan data yang saya pegang, baru saya buat planningnya kira-kira apa gitu. Nah, tapi nanti ya di akhir itu ada tuh cara buat planning, tapi teman-teman sudah ada data. Kenapa? Karena beruntungnya gini, beruntungnya kita tuh sudah punya data. Setidaknya data-data kecamatan, berapa kecamatan yang ada, berapa kelurahan ada, berapa yang RW ada, berapa RT yang ada. Selesai. Itu data yang udah cukup untuk buat planning sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan tuh pasti mau planning dulu gitu. Nah, format segala macam itu sebenarnya menyesuaikan ya. Menyesuaikan, tapi nanti ada tuh tools yang bisa membantu ya. Nah, yang kedua setelah planning itu ngapain? Apakah cuma direncanain doang? Enggak. Yang kedua nanti pengumpulan data gitu lah. Nah, kalau saya menggunakan nanti table. Ya, table di Microsoft Excel. Ya, tadi Mas Nanang sudah latihan duluan, udah mencuri data, udah mencuri pengalaman duluan dia. Ya, dan nanti untuk pengolahan datanya menggunakan pivot table. Ya, nanti kita sama-sama nih sharing. Ya, jadi ada dua sebenarnya ketika kita main di komputer, gitu ya, atau di Excel. Jangan kita ngumpulin data, tapi kita ngumpulin data untuk diolah gitu loh. Jangan sampai kita kumpulin kita nggak tahu cara ngolahnya gitu. Tapi dikumpulin untuk diolah datanya gitu ya. Nah, yang ketiga sosialisasi dan membangun komunikasi dengan koordinator. Tadi seperti sudah bilang ini kurang lebih hampir sama ya. Palingan ini nih yang keempat yang berbeda yaitu melakukan kunjungan ya, pembagian alat peraga dan penyaluran. Ya, itu yang terkadang sering saya lakukan sih. Beberapa kali saya lakukan, tapi sebenarnya ini bersinggungan atau sebenarnya ada divisi lain yang sebenarnya ada di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kunjungan tuh gimana? Kunjungan tuh ya kita datang ke kelurahannya lagi gitu loh. Kita datang ke kelurahan, ke tempat donatur, ke komplek gitu kan, ke PKK, ke RPRTA untuk apa ya tadi? Kita nyari data. Kita dengerin keluhan mereka gitu loh. Atau kita research gitu kan ya sesuai kebutuhan. Yang kedua pembagian alat peraga. Contoh yang gampang apa? Banner. Ya, banner gitu kan atau misalnya mereka minta request khusus gitu kayak kemarin di UKU ya di Kelurahan Utan Kayu Utara mereka minta pelatihan untuk buat sabun lilin buat lilin gitu kan ya itu kan salah satu alat peraga sebenarnya gitu. Nah ini menyesuaikan sebenarnya ya yang penting ketika komunikasi itu udah terjalan ya udah terhubung tanyain yang diperluin apa gitu ya. Yang ketiga ada penyaluran ya penyaluran bantuan ya gitu kayak misalnya boleh beras, boleh sembako, boleh apapun itu. Ya. Oke. Nah, di sini nih common problem situation gitu kan ya atau masalah-masalah, saya nggak mau bilang masalah sih, kendala-kendala yang dihadapin ketika di lapangan gitu ya. Nah, di sini saya bagi keempat aja gitu loh, biar nanti ada gambaran. Wali kota, kecamatan, kelurahan, dan RW. Sebenarnya ada lagi gitu kan, ada lagi mungkin di tingkat RT, mungkin ada lagi di tingkat resik. Di resik pun ada masalah loh sebenarnya di maintenance tuh, tapi ya udah gitu, itu nanti aja gitu. Ya. Tapi ini setidaknya nanti biar teman-teman sebagai apa? Sebagai wawasan, biar tahu dulu gitu. Nah, kalau di wali kota ya, saya nggak tahu ke di wilayah lain. Ya, nggak tahu di wilayah lain. Kalau di wilayah saya, dua kendala yang paling bukan ngeselin ya, challenging ya, paling bukan menantang juga sih, yang ngeselin lah gitu. Mereka tuh nggak mau gerak gitu, mager-mageran, jijik-jijian kadang kalau ibu-ibu PKK kota tuh ya, apalagi kalau dia sosialita banget gitu loh ya, pakai gelang, tiba-tiba pakai hak tinggi gitu kan ya, kadang mereka tuh jijik-jijian, mager-mageran gitu ya. Tapi ini sebenarnya bisa ditanggulangi, bukan tanggulangi bahasanya. Hah? Diatasi gitu kan ya, dengan cara apa? Mungkin dengan cara diskusi gitu kan ya, nanti yang gerak ke lapangan tuh anak buahnya gitu. Nah, yang kedua tuh kadang decision-nya lama gitu kan ya. Tapi saya juga merasakan decision-nya cepat. Merasakan decision yang cepat. Tapi kadang lama juga gitu loh. Minta hari ini lusa baru ada, kadang minggu depan baru ada gitu ya. Gitu. Ya. Nah, kalau di kecamatan apa nih? Kadang kalau di kecamatan mereka tuh mintanya Pak administrasi, perizinan, surat instruksi, surat himbauan, surat tugas dan lain sebagainya gitu loh. Ya.
Nah, ini mungkin nanti sebagai kalau teman-teman nanti tergantung ya. Kalau teman-teman nanti maintenance ketika kecamatan, ya sedia payung sebelum hujan aja gitu loh. Ya, pahami dulu apa itu surat instruksinya gitu loh dan segala macamnya, produknya dan lain sebagainya. Nah, nah, yang nomor dua ini hampir di setiap tempat ada. Ketika kita mau pendekatan ke kecamatan, kita minta kecamatan ngumpulin minyak jelantah ya ke misalnya restoran lah, let's say misalnya sederhana misalnya, rumah makan sederhana. Pasti mereka bilang, Mas, di sederhana itu sudah ada pengepul, gitu loh, sudah ada pengepul, ya. Itu kendalanya kadang sering banget gitu loh. Dan cara yang mereka ambil juga beda-beda. Di kelurahan A sama kelurahan B itu beda-beda gitu. Kadang mereka ada yang sedikit maksa, ada yang nurunin pol PP-nya gitu. Kayak di Mampang, Mampang Perapatan, mereka ngumpulin pol PP loh. Jadi seminya semi maksa gitu untuk ngumpulin minyak jelantah gitu. Ada gitu. Tapi ada juga yang pendekatannya humanis, ya. Di mana mereka bagi dua. Contoh di warung itu misalnya sebulan misalnya 100 dirijen, bagi dua aja 50-50 gitu. Ada pendekatan seperti itu, ya. Gitu. Nah, kalau di kelurahan apa? Di kelurahan yang nyebelin ya, kadang clash antara tim bergerak. Tim bergerak ini bisa PKK, KSEKBANK, PPSU dan lain sebagainya gitu loh. Ya. Ada yang geraknya PKK, tapi PPSU-nya nggak gerak gitu loh. Ada yang geraknya KSEKBANK, PPSU-nya nggak gerak. Atau kadang mereka saling gak enakan gitu. Contohnya di Jagakarsa gitu ya. Kalau di saya itu Kelurahan Jagakarsa. Yang gerak PPSU, tapi PPSU sama Kasekbang nggak deket. Nah, ibarat tuh magnet kutub utara sama kutub utara ketemu gitu loh, sangat jauh-jauhan gitu ya. Jadi ketika mau minta bantuan Kasekbang, malah si lurah si PPSU-nya nggak mau gerak. Minta bantu PPSU, malah Kasekbangnya nggak dengar. Nah, gitu. Ya. Nah, ada lagi nih, ternyata masalah yang baru bukan masalah kendala yang baru-baru yang terjadi itu apa? Minyaknya disalahgunakan gitu loh. Ngumpulin 20, 10-nya malah dikirim kemana gitu kan ya. Gitu, dijual kemana gitu loh. Nah, itu kendala-kendala yang kadang mungkin nanti teman-teman temukan ya gitu. Nah, kode RW gimana, Mas? Sama, di RW tadi sudah pengumpul lain dan tak acuh sama program. Acuh itu peduli ya, gitu. Acuh itu peduli, jadi kalau tak acuh tidak peduli dengan program. Kadang ada di masyarakat tuh orang-orang yang masa bodoh gitu loh. Sudahlah, ini program siapa sih? Nggak jelas gitu loh. Udahlah saya ngumpulin minyak jelantah, tapi saya nggak dapat uangnya gitu, saya nggak dapat feedbacknya gitu. Kenapa? Karena masyarakat tuh berharap adanya feedback. Feedback itu apa? Dapat duit balik lah gitu. Ngumpulin minyak jelantah, dapat misalnya 1 liter minyak gitu. Nah, harapan orang-orang itu kayak gitu ya. Nah, ini mau saya sharing ke teman-teman nih ya. Ini sederhana, tapi nanti teknisnya banyak banget. Proses dari maintenance. Ya. Pertama, saya menyebutnya maintenance itu cycling. Cycling itu apa? Jadi proses yang terulang. Ya, yang keulang, recurring lah bahasanya kalau kita tuh ya, recurring yang terulang terus, ya. Ya, atau iterating, ya, yang pasti polanya sama. Yang pasti pertama itu kita lakukan planning. Ya, kedua tuh collecting. Setelah planning kita ngumpulin apa? Bisa data, bisa dokumen gitu, bisa misalnya wawancara dan lain sebagainya. Setelah dokumen, setelah collecting, diproses datanya, kita olah data processing. Setelah processing, analyzing, kita analyze dari itu streamlining. Streamlining ini apa? Improvisasi lah. Kita improve, kita tingkatkan, kita buat efektif, kita buat lebih efisien dan sebagainya. Setelah misalnya efisien, stop enggak, planning lagi gitu loh. Ya, jadi makanya proses di apa namanya maintenance itu pasti cycling gitu ya. Nah, nanti teman-teman ya kalau untuk di lapangan untuk teknis bisa ini digunakan sebagai guidance. Guidance itu panduan. Contoh misalnya teman-teman planningnya mau ngapain misalnya bulan ini atau semester ini mau ngapain. Nah, kira-kira semester mau ngapain? Collecting data yang perlu dikolek apa gitu kan ya. Ya, di sini kenapa saya bilang ya nggak teknis? Kenapa? Karena nanti setiap daerah tuh beda-beda gitu loh. Ada yang memerlukan cuma data dirijen gitu kan, ada yang memerlukan misalnya data kompetitor, ada yang memerlukan data uang gitu dan lain sebagainya ya. Nah, setelah dikolek, kalian proses datanya sesuai apa? Sesuai tujuan gitu loh. Kalian pengen maunya ngapain? Misalnya mau meningkatkan penghimpunan. Oke, datanya udah ada, terus diolah. Nah, gimana cara ngolah datanya gitu. Nah, ini banyak nih teknisnya segala macam ya. Baru nanti setelah diolah ya, datanya kita analyze ya, kita buat interpretasinya gitu. Ini maksudnya apa sih gitu. Baru nanti dijadikan action gitu loh. Nah, kita mulai masuk ke hal yang teknis ya. Saya mau buat ngasih PR tapi nggak enak sebenarnya. Ya, ini tools-tools yang digunakan ya. Nah, tools ini kadang lebih mengakar di kepala kita kalau kita langsung praktek ya. Mungkin nanti ya nggak apa-apa ya. Mungkin nanti setelah tanya jawab
ada waktu ini untuk praktek langsung gitu, yang sederhana aja ya. Tools yang saya gunakan tuh ini 4, dikit kok. 4P marketing. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah denger ya. Nanti saya jelaskan. Mungkin di sini prakteknya ini dulu deh. Nggak usah prakteknya kayak Excel gitu. Ya. Yang kedua ada SWOT analysis. SWOT ya. Nah, yang dua ini nih yang agak sedikit panjang. Table menggunakan Excel dan juga pivot table menggunakan Excel gitu loh. Nah, kalau 4P atau 4P marketing itu ini place, price, product, promotion. Gitu. Ini mungkin salah satu cara atau tools atau media atau metode yang bisa kita gunakan bareng-bareng. Ketika apa? Ketika kita mau melakukan suatu kegiatan gitu atau event lah gitu ya. Place-nya di mana? Price-nya berapa? Price ini bukan cuma nilai uang ya, tapi nilai, value gitu loh. Sebenarnya mau kita angkat tuh apa dari kegiatan itu? Bisa ya. Produknya apa? Apakah jerigen, apakah kegiatan, apakah sembako gitu loh, atau misalnya flyer gitu kan ya, atau misalnya surat kerjasama ya, antara misalnya surat instruksi wali kota misalnya, itu kan bisa tuh, itu produknya kan. Promosi ini bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat, apakah misalnya dengan sosialisasi, kunjungan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua SWOT analysis. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah tahu SWOT analysis ya, ada strength, weakness, opportunity dan threat gitu ya. Strength-nya ini apa? Nah, mungkin di sini nih. Nanti teman-teman ya, ini mungkin PR nih. PR tapi langsung dipakai sendiri aja, nggak usah di-share gitu. Teman-teman pikir buat soal analisis yang ada di daerah masing-masing. Jakut, Jaktim, Jakbar gitu kan ya, dan juga Tegal dan juga Jawa Barat mungkin ya gitu. Buat kira-kira strength dari tempat masing-masing itu apa? Weakness-nya apa? Weakness inilah yang nanti teman-teman cari gitu loh. Apa sih solusi yang tepat gitu? Bisa diskusi nanti loh gitu. Atau nanti kalau misalnya mau kita di grup mau diskusi, mau sharing, mau sambil teleponan segala macam nggak apa-apa sih gitu loh ya. Opportunity ini peluang, celah yang bisa kita ambil. Contohnya ya, contoh misalnya di daerah Tegal. Daerah Tegal misalnya ngumpulin minyak jelantah dari desa-desa. Tapi sudah belum ke UMKM, ke pedagang misalnya. Sudah belum kalau misalnya atau ngajak orang. Oh ternyata di Tegal ada komunitas nih yang dia di bidang lingkungan juga. Nah ajak kerjasama tuh, itu kan peluang tuh, itu kan opportunity. Nah hal-hal yang seperti ini tuh yang dicatat, yang di identify dulu bahasanya, atau diidentifikasi, ditulis-tulis dulu. Nah yang terakhir threat ini ancaman. Ya, siapa sih bakal mengancam program ini? Yang merusak program ini itu siapa nanti? Misalnya pemerintah kah? Gitu. Apakah nanti pengepul kah? Atau mungkin musuh dalam selimut kah? Gitu kan kita nggak tahu ya. Atau bahkan daerah lain kah gitu ya. Misalnya Jaksel udah banyak, tiba-tiba wah Jakut kok tiba-tiba banyak nih, berarti threatnya Jakut gitu loh. Threatnya Jaksel tuh Jakut gitu ya, dan lain sebagainya. Nah mungkin ya dua hal ini coba nanti teman-teman pikirkan, apa sih kira-kira SWOT sama 4K marketing di tempat teman-teman masing-masing. Ya, gitu. Nah, habis itu sudah kita praktis. Ya, praktis seperti apa? Tapi sebelum praktis saya jawab dulu ya, baru nanti praktis. Praktisnya kita simple aja gitu, menggunakan Excel yang saya share ke Mbak Sulis ada filenya nggak ya? Di grup Tersenyum Kantor. Nantilah, Nang tolong kirim Nang ya nanti ya ke Mbak Sulis. Itu ada file Excel. Nanti kita langsung latihan ya, langsung latihan. Kalau yang 4P marketing sama apa tadi? SWOT dan juga proses itu nanti coba bisa dibuat dulu, habis itu kita diskusikan gitu loh, mungkin pertemuan kedua ya. Nah, yang pertama nanti kita akan melakukan praktis ini nih, tapi kayaknya nggak semua ya hari ini ya, nggak semua karena banyak. Kadang kan ada yang nanya, Mas Dimas ngumpulin data tuh gimana sih yang benar gitu loh? Apakah itu pakai tangan, ditaruh di HVS? Enggak juga gitu kan ya. Apakah menggunakan Word? Apakah menggunakan Excel? Pun kalau menggunakan Excel bagaimana nih? Gitu loh. Cara yang paling enak lah gitu. Di sini saya bilang bukan untuk gimana ya, paling efektif tuh kayak gini enggak gitu. Tapi mungkin ini salah satu bahan gitu ya gitu. Yang kedua, gimana sih buat rencana gitu loh. Ya dari tadi kita bilang planning ya, gampang banget bilang planning, tapi ngerencanain ntar susah loh gitu. Ya. Nanti yang ketiga, bagaimana menentukan standar. Standar ini misalnya teman-teman nih, let's say katakan misalnya di Jakarta Utara. Jakarta Utara pokoknya tahun 2001 pengumpulan minyak jelantah seharus 1 miliar. Nah itu kan standar tuh 1 miliarnya. Nah 1 miliar itu muncul tuh dari mana? Asumsinya dari mana? Datanya dari mana gitu loh. Itu kan harus ada, nggak boleh kan asal asbun ya gitu loh. Asal sok tahu gitu loh. Oke, Jakut apa misalnya Jakbar tiba-tiba 10 miliar. Kan nggak kayak gitu gitu. Kalau asumsinya benar ya nggak apa-apa gitu ya. Gitu.
Nanti bagaimana kita menganalisa data. Setelah datanya ada, dianalisis dong. Nah, gimana nih cara ngolah datanya gitu loh. Dan ini cepat ya. Kenapa? Karena nanti dynamic gitu. Bagaimana memproject dan memforecast data. Wah, forecast ini kurang lebih apa ya? Forecast itu ngawang atau membuat gambaran. Contoh misalnya ini bulan Agustus ya. Kita tuh sudah ngira-ngira entar di bulan Desember tuh berapa sih data yang terkumpul gitu. Berapa banyak sih minyak jelantah yang terkumpul. Nah, itu forecasting ya. Hah? Ya semacam beda forecasting sama hipotesa beda. Hipotesa itu misalnya nih kayaknya Jaksel itu misalnya bakal ada hal baru di bagian ini. Hipotesa itu sudah ada pertanyaan tapi kita sudah praduga gitu. Kalau forecasting beda. Forecasting itu bagaimana kita ibaratnya ngira-ngira ini berapa gitu. Nah, oke. Dan baru nanti bagaimana kita mengembangkan data itu, ya gitu ya. Nah untuk sekarang ya, oke diskusi dulu deh. Apa mau praktis dulu? Gimana teman-teman? Coba open mic yuk. Di grup tersenyum kantor. Sudah. Kok chattingan sama orang terus sih? Ini Mbak Sulis ada nggak? Mbak Sul? Nyebelin banget dah. Kok nyebelin, Mbak? Iya, enggak apa-apa. Lanjut. Ya Allah. Mbak Sul kayak Nadia ya. Oke, gimana nih? Habis ini sebenarnya habis PPT-nya ya. Mau tanya jawab dulu ya. Jadi yang teman-teman hadapin di lingkungan masing-masing seperti apa? Kira-kira yang mau direncanakan apa mau langsung latihan dulu? Ya, yang file Excel yang saya kasih tadi. Langsung aja, biar jago. Langsung dong. Langsung apa? Langsung latihan. Langsung latihan ya? Iya, biar jago. Oke. Dites dulu Dim, di post test dulu Dim, yang kamu sampaikan tadi, coba ditanya satu-satu. Gitu. Gak boleh ngepack ya. Ya. Tapi itu tuh bakal beda sih tiap tempat tuh. Gak apa-apa deh. Nah, kira-kira ya. Ini baru pendapat kalian deh. Maintenance itu apa coba? Coba satu-satu. Ini kan dikit nih. Terjemah resik coba. Iya ini ya Allah yang ditembak saya. Monitoring, controlling, support and development. Kalau membaca kan? Gak baca emang dapat. Ini dari yang saya tangkap ya. Ada di pegel semutan. Iya lanjut. Oke siap. Masya Allah kayak di tes aku astagfirullahaladzim. Maintenance itu merupakan sebuah tahap setelah pengembangan program, di mana dalam tahap tersebut terdapat beberapa tahapan lagi. Yang pertama ada monitoring, kemudian ada controlling, kemudian aku nggak lihat ya. Oh, nggak lihat. Yang pertama ada monitoring, kemudian ada controlling, kemudian ada evaluating, kemudian salah ya. Tapi ya itu menurut saya ada itu kayak gitu. Setelah dikontrol terus dievaluating, terus ada kemudian itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ditindaklanjuti seperti itu. Developing. Nah, itu bahasa Inggrisnya lupa aku, developing. Jadi tahap-tahapnya adalah yang pertama pasti kita yang terpenting di situ kita mengevaluasi dan mencari tahu apa masalahnya dan menyelesaikan apa yang ada masalah di situ seperti itu. Jadi dan meningkatkan apa yang sebelumnya kurang seperti itu. Jadi intinya seperti itu untuk maintenance seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya seperti itu ya. Masya Allah emang Nanang ini ya. Keren banget emang Bapak tersenyum ini. Tersenyum terus sudah jenggotan kumisan. Ya jadi benar ya. Jadi secara umum ya, secara garis umum gitu. Ya. Maintenance tadi ada 4 ya. Tahap pengertiannya, orang-orang atau divisi atau departemen yang mirip dengan sales and marketing, di mana dia ini bergerak di 4 bidang ya. Pertama monitoring, kedua controlling, supporting, yang keempat developing gitu ya. Gitu. Oke. Kok resek tersenyum tiba-tiba mematikan kamera gitu loh. Oke. Coba deh, Mbak Sul. Kira-kira Mbak Sul. Kira-kira proses di apa? Maintenance itu apa saja Mbak Sul? Yang 5 tadi Mbak Sul, yang bulat-bulat tadi.
Ini nih saya buka lagi nih. Ya itu. Ya itu, lele. Nah ini nih. Ya, itu pakai bahasa Inggris semua. Oke. Oh iya ya, maaf Mbak Sulis. Oke, ntar saya buatin yang bahasa Indonesia ya. Ya. Oke. Ya, kalau yang apa tadi proses maintenance ya, perencanaan, kemudian mengoleksi data, baik pengumpulan, terus pengolahan data, dan di situ ada processing gitu ya, collecting itu data. Ya, terus nanti datanya diproses, bisa diolah, kemudian dianalisis. Kemudian ini apa ini? Sebenarnya itu apa ya? Peningkatan Mbak gitu. Ditingkatkan gitu, ditingkatkan. Terus misalnya nih di Tegal sekarang misalnya dari let's say katakanlah bisa ada 100 desa gitu loh. Sekarang misalnya ada 50 desa yang udah disosialisasikan atau yang sudah melakukan sedekah minyak jelantah. Nah, gimana biar kedepannya tuh mungkin naik gitu loh. Misalnya bulan depan jadi 60 desa, bulan depan lagi 70 desa, 80 desa. Nah, jadi peningkatannya terus ada gitu, Mbak. Tuh, nah. Kayak lagi ya. Ya, yang ini PR ya, jangan lupa ya. Ya, ada 4 PR marketing sama SWOT gitu. Ntar didiskusikan bareng gitu, ya. Apalagi kata Mas Nanang, ini sudah kerjaan bulanan gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada 4K marketing sama SWOT-nya, berarti dievaluasi nih ngapain aja gitu loh, ya. Gitu. Sebenarnya ini tuh bukan hal yang mutlak ya. Jadi bukan yang saya sampaikan hari ini tuh kurang lebih 36 menit bukan hal yang mutlak. Bukannya kayak ini yang paling bagus, enggak gitu loh. Tapi ini bisa menjadi satu metode untuk apa panduan gitu ya. Jam berapa sih ini? Nah, 37. Mungkin kita praktek sekitar 10 menit lah habis itu ya. Oke. Nah, sebelum saya nanti deh setelah praktek aja. Oke, kita praktek ya. Ini saya bukain datanya nih. Saya belum download. Halo. Sabar, di grup itu ada file latihan maintenance. Kok udah kirim ke Mbak Sulis dong? Hah? Kirim kemana, Nang? Tapi nggak apa-apa di sini kita satu. Nah, ya, udah pada dibuka datanya? Udah. Nah, kurang lebih datanya seperti ini ya. Datanya tuh merah-merah ya, diwarnain aja gitu loh. Teman-teman kalau misalnya suka dengan warna-warna silakan, kalau enggak misalnya mau putih juga silahkan gitu kan ya. Cuman karena saya maunya tuh suka dengan orang yang warna sebagai parameter ya gitu loh. Jadi saya warnain. Nah, di sini ya di data ini ya bisa dilihat nih di kolom A itu ada nomor ya. Nomor tuh nomor 1 sampai berapa jumlah kelurahan atau kecamatan ya di tempat teman-teman ya gitu loh. Menyesuaikan saja. Di kolom B ini ada kecamatannya. Nah, ya. Kecamatan ini tidak apa-apa namanya berulang seperti ini gitu. Namanya berulang seperti ini. Ya. Yang kolom ketiga itu ada kelurahan. Ya, contohnya nih kelihatan ya. Tebet Timur misalnya di Tebet, Tebet Barat di Tebet, Menteng Dalam gitu kan ya, Bukit Duri dan sebagainya. Nah, saran saya gini, ketika teman-teman mulai mengumpulkan data, ini kan data kan udah dikumpulin ya. Pertama, jangan ada merge and sell. Maksudnya yang kayak gini nih. Kadang kan kita misalnya ada di sini pengen besar kan, terus tiba-tiba kita merge ini loh, center. Nah, kalau bisa jangan ada ini. Kenapa? Karena di Excel dia itu bisa menganalisis data secara otomatis. Tapi kalau ada dua kayak gini, Excelnya bingung gitu loh. Ini data yang dibaca tuh data yang mana gitu ya. Namanya kan juga artificial intelligence ya, kecerdasannya buatan gitu, nggak cerdas beneran ya. Gitu. Nah, apa? Ya. Nah, dikumpulkan datanya seperti ini ya. Nah, terus, nah ini data ini ya. Ada data-data yang terjadi saat terjadi yang dikumpulkan. Contohnya di Juni tahun 2020 itu Kebon Baru ngumpulin 27 jerigen.
Di Juli ngumpulin 1 dirijen, di Agustus 5 dirijen, di September 25, di Oktober 18 dan seterusnya. Jadi nanti kalau ini kan secara spesifik ya, secara spesifik untuk kelurahan. Secara umum kurang lebih nanti bentuk datanya tuh kayak gini nih. Nah, jadi setiap kelurahan setiap bulan tuh ada pengumpulan minyak jelantahnya. Ya Allah, cepet banget. Mbak Sul. Kayaknya ada sesi khusus lah mau Mbak Sul nanti ya. Ya video call ya sama Woi. Dimas. Nang, kok jangan ngomporin, Nang. Lo kata sesi khusus. Belum tak mood. Apa sih, Nang? Ah. Kayak gimana Mbak Sul? Sejauh ini aman Mbak Sul? Masya Allah, aman. Dim kok Mbak Sul doang sih, Dim mau ditanyain Dim, parah banget. Oh udah Iya. jam 4, jam 3 tadi udah mulai duluan. Latihan duluan kan. Kayaknya Nanang dikirim ke Tegal aja deh. Oke. Ya. Nah, tadi sampai mana saya lupa kan? Ya, jadi ya kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih ini salah satu cara pencatatan pengumpulan data ya, collecting. Jadi di mana nggak apa-apa nih, contohnya di sini di kecamatan ya, di kecamatan Tebet berulang, setiap budinya terulang, kelurahannya juga, nah kelurahannya beda-beda gitu. Yang penting tadi jangan ada mail merge gitu ya, dan juga mail merge jangan ada merge and sales. Yang kedua nggak usah ada sum gitu loh. Misalnya kan biasa kalau kita tabelkan di bawah sini ada sum-sumnya ya, sum total average gitu kan dan sebagainya. Itu nanti bisa otomatis gitu loh ya. Nah, ada satu nih yang mau saya katakan di sini. Ketika di Microsoft Excel, ketika bentuknya kayak gini, ini kita nyebutnya udah table ya. Tapi sebenarnya Excel sendiri ini nyebutnya bukan table. Ini cuman ya kotak-kotak ada garis gitu lah ya. Makanya disebutnya border. Nah, jadi untuk bisa menjadikan data ini bisa dibaca secara diolah lah ya, kita jadikan table. Nah, di mana jadikan tabelnya? Ini saya pelan-pelan ya. Di atas di menu bar ada yang namanya insert sebelah home. Home, insert, page layout. Nah, ini pilihnya insert atau sisipkan kalau bahasa Indonesia ya. Nah, sisipkan gitu ya. Mbak Sulis tenang aja, Mbak. Ntar yang sesi Mbak Sulis langsung sesi khusus, Mbak. Nanti malam Mbak jam 12. Woi. Gitu. Ya. Yogi juga gitu, Gi. Nanti kalau misalnya Jakpus ya mau awalnya kayak gini juga nggak apa-apa ya. Nah, pilih di insert. Nah, nanti di sini nih ada nih. Kelihatan ya nomor 3 di sebelah atas ya. Ada namanya table ya. Ya benar ini cara baca table. Nah, itu diklik tuh, diklik tablenya ya. Nah, terus gimana? Terus kita lihat nih, my table has a header. Itu diklik. Terus, ya, header itu kepala ya. Nah, terus tablenya dipilih ya. Dari yang semua yang mau kita analisis itu yang mana aja sih dipilih. Cara milihnya kayak gini tadi ya. Nah, yang ini nih, yang tanda panah ke atas diklik, teneng gitu. Terus dari taruh, nanti kalian geser aja macam shift ke kanan apa ke bawah. Aduh, saya kecepatan ya buat tutorialnya ya. Nah, terus di drag di ini ke bawahin sampai semuanya ya. Saya 655. Nah, setelah ini, oke nih selesai ya. Pilih ini lagi, habis itu oke. Teneng. Nah, salah satu cara kita melihat itu sudah table atau enggak, itu pasti di atasnya ada ini nih. Sortnya sudah otomatis. Nah, ini sort itu pengurutan ya, pengurutan. Contoh nih ya, misalnya nih ya, saya misalnya di bulan Juni 2020, saya mau milih kelurahan yang mengumpulkan 10 dirijen. Ya. Teneng, berarti oh cuma Ciganjur gitu loh. Ya. Atau misalnya saya mau mengumpulkan by filter, di sini ada, di sini tinggal diklik, teneng. Di sini ada number filter, ada misalnya less than. Misalnya, oh ngumpul minyak jelantah dari less than berapa, misalnya bisa juga. Tapi saya nggak mau lakuin itu di sini. Kenapa? Karena itu bisa otomatis gitu loh. Ya, dengan cara pivot table tadi. Jadi ini baru ngumpulin data ya. Ini baru ngumpulin data, belum menganalisis data. Nah, analisis datanya gimana? Itu menggunakan yang namanya pivot table. Pivot itu tuh artinya center, pusat. Jadi pusat data dijadiin table gitu loh. Nah, gimana caranya untuk biar data ini biar bisa dijadikan sebuah data di pivot table? Sama kurang lebih ya, di insert di atas ini ya. Terus kita pilih pivot table.
Kita pilih pivot table. Klik. Teneng. Nanti muncul seperti ini ya. Nah, di sini tuh ada nih select a table or range. Kita kan mau menggunakan data table 1 ya, gitu loh. Kita pilih table 1, misal kalau teman-teman bisa ada 10 table, pilih table yang tepat gitu. Ya, terus pivot table-nya mau di mana? Mau di new worksheet atau di sheet baru atau di sheet yang sekarang. Kalau saya sheet-nya baru aja. Habis itu klik OK. Nah, nanti belum. Nah, nanti salah satu cara yang kita melihat itu sudah jadi atau enggak pivot table-nya, pasti udah kalian nanti akan dibawa ke sheet yang baru, biasa sheet 1 namanya ya. Kayak gini isinya, kosong. Ya iya gitu, karena belum ada apa-apa gitu kan. Nah, cara kita nganalisis datanya gimana Mas Tim gitu, ya. Nah, di sini ada namanya pivot table field ya, yang kanan ini di sebelah kanan. Inilah yang kita gunakan untuk analisis. Inilah tools-tools atau fitur-fitur yang bisa membantu kita dalam menganalisa data gitu. Ya. Contoh, saya mau menganalisa data kecamatan ya. Ya. Nah, di bawah ini saya tarik nih kecamatan ya, saya tarik ke bawah. Di sini ada filter, ada kolom, ada row, ada values. Teman-teman, kalau nanti mau kepo ya, coba aja satu-satu. Kalau ditarik ke kecamatan gimana? Kalau ditarik ke kolom gimana? Kalau ditarik ke rows gimana? Kalau ditarik ke values gimana? Kalau dia ke filter, berarti dia nanti kita bisa memfilter datanya sesuai kecamatan. Gitu loh. Ya, jadi yang kita filter atau yang kita saring itu ya saring data kecamatan. Kalau kecamatan kita bawa ke kolom, teneng, berarti data kecamatannya semuanya ke kanan. Tuh kayak gini tuh, ya. Kalau kita bawa dia ke rows atau apa? Baris. Bawah tuh baris, ya. Nah, dia akan ke bawah. Kalau dia ke values, dia akan menjadi angka. Oh, berarti ada 65 kelurahan. Di sini kelihatan kan? Tuh, 65 kelurahan. Kenapa? Karena dia menghitung berapa banyak jumlah kelurahan yang ada di kecamatan. Itu kan ya. Nah, saya maunya dia berdasarkan rows T. Saya mau dia berdasarkan rows gitu. Nah, contoh ya, saya mau menganalisis data di 3 bulan pertama tahun 2021. Contohnya Januari ini, saya tarik ke sini. Tereng Februari. Tereng Maret. Tereng. Nah, ini kan ada datanya otomatis kan? Nah, lihat, dia langsung bisa menganalisis, bisa menghitung data per kecamatan. Jadi nggak perlu lagi pakai kalkulator saintifik ya. Udah otomatis. Contoh di Cilandak, Januarinya ada 115 rijen, Februari ada 96, Maretnya ada 104. Di sini ada total per bulan. Oh, per bulannya di Januari 903, 738, 725 gitu. Kalau teman-teman misalnya mau meng-sort ini, misalnya berapa sih yang paling banyak di bulan Januari, ketik aja di sini paling 3 gitu loh. Sort misalnya berdasarkan apa? Gitu. Misalnya di sini kita mau sort misalnya apa ya? Yang greater than atau yang paling gampang ini deh, sort A to Z ya. Ketika kita klik sort A to Z, dia akan nanti nama kelurahannya. Jadi dari C dulu, dari sesuai abjad. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z gitu loh. Kalau kita sortnya tadi berdasarkan Z to A, nanti dari T dulu gitu loh. Ya, ini kan kalau dari data kecamatan ya. Kalau misalnya kita mau dari data angkanya gimana? Pilih yang ini nih, label filter ya. Misalnya kita mau dia greater than. Nah, greater than misalnya ya, klik. Greater than dari berapa misalnya? 10, 100, let's say 100 mah nggak ada ya. 0 mah semuanya nang, 50 ya. Dia nggak muncul. Nah, di sini nih, misalnya saya mau dia memfilter di yang lebih dari berapa? 50. Oke. Nah, berarti dia mau munculkan tuh, oh, berarti ada keluar kecamatan ini aja gitu kan ya. Gitu. Ya. Nah, tapi ini kan ini terakhir deh sebelum jam 5 ya. Ini kan angka ya. Kadang kan kita kalau ngeliat angka tuh bosen ya nggak? Males. Ya elah datanya kayak gini. Terkadang kita membutuhkan satu tools lagi untuk memvisualisasikan ya nggak? Kiri-kiri naik atau turun. Nah, kita biasa menggunakan apa nang tadi namanya? Bukan analyze, charts. Ya, tapi di analyze. Ya. Nah, di mana gimana? Contohnya gini deh, ya. Si table ini saya klik dulu ya. Saya klik dulu. Saya taruh di insert nih misalnya. Insert. Saya misalnya mau dia menggunakan ya recommended chart lah. Bebas ya nanti teman-teman mau pakai apa ya. Gitu. Saya mau contohnya ini deh, ya.
Nah, ini kan datanya untuk semua kecamatan ya. Nah, sebenarnya guys, ada yang lebih keren ya. Ini kan lihat kekecilan ya. Cilandak tuh segini untuk 3 bulan pertama, Jagakarsa segini gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih gampang, yaitu apa? Kita menggunakan analyze ya. Jadi di atas ini ada home, insert, paling kanan tuh ada analyze nanti. Enggak paling kanan, 2 dari kanan. Nah, di sini analyze, pilih di sini ada namanya slicer. Ya. Bukan the hash-linking slicer ya. Slicer itu artinya motong. Ya, motong-motong. Ya, di sini klik insert slicer. Ya. Nah, kalian mau berdasarkan apa? Contoh kelurahan atau kecamatan. Ya, saya pilih 2 deh. Bingung misalnya kecamatan kelurahan, pilih 2. Teneng. Nah, jadi nanti akan muncul 2 slicer seperti ini. Yang satu slicer kecamatan, yang satu slicer kelurahan. Fungsinya untuk apa? Ini yang secara otomatis akan menganalisa data. Contoh, saya mau kecamatan Cilandak. Teneng, diklik. Tuh, dia langsung gitu tuh, langsung otomatis 3 tuh. Ya. Saya mau Jagakarsa doang. Tereng gitu loh. Saya mau Kebayoran Baru doang. Tereng. Nah, jadi dia bisa otomatis langsung ngasih table. Kita nggak perlu buat table-table lainnya segala macam gitu. Ya mungkin karena ini cuma 3 bulan ya, dan juga Jakarta Selatan saja, jadinya kelihatannya ya gini doang mah pakai apa namanya? Chart biasa gampang. Tapi kalau misalnya menggunakan datanya udah banyak, udah setahun misalnya, apa udah tahun gitu loh. Namanya database kan semuanya di situ gitu kan ya. Jadi nggak usah. Atau misalnya teman-teman mau Cilandak Barat nih, apa Ganda Cipulir deh. Tereng, tuh langsung muncul gitu loh ya. Guntur langsung 2. Nah, data ini bisa langsung teman-teman save. Save aja, copy, taruh di PPT. Habis itu apa? Udah, jadi kalau misalnya mau laporan, misalnya laporan ke wali kota nih. Bisa ditanya, Mas Nanang, berapa kecamatan misalnya Pasar Minggu gitu loh. Klik aja Pasar Minggu gitu loh. Udah, ini datanya. Gitu. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Kalau mau masukin ke PPT, tinggal di copy, masukin PPT begitu ya. Nah, gitu aja teman-teman ya. Salah satu teknis yang dari maintenance ya. Nah, tadi ya mungkin ini teman-teman nanti pivot table-nya bisa dilakukan aja di kalau lagi waktu luang ya. Ini setengah jam cukup kok. Tadi Nanang aja jam 2 sampai jam 3 gitu kan ya. 1 jam dia udah mencuri banyak ilmu banget gitu ya. Jadi teman-teman coba aja gitu. Kalau mau ada pertanyaan jangan sungkan nanya ya, jangan sungkan nanya ya. Atau ketika misalnya di tempat teman-teman butuh misal Mas di sini maintenance-nya gimana gitu loh. Ntar kita obrol nih kendalanya apa, yang sudah kita punya apa, terus kedepannya mau gimana gitu. Ya, gitu. Oke deh, 5 menit deh pertanyaan. Baik bro. Mas Dimas. Yo. Tadi aku bener kan analyze. Enggak iya. Udah itu aja. Yo. Kau. Yanang, tahu sungkem deh, sungkem. Oke. Ya. Jadi ya, guys, teman-teman yang kita lakukan di sini ini baru collecting data loh, ya. Belum menganalisisnya, belum yang pengembangannya gitu kan ya. Belum yang tadi streamlining kita segala macam gitu. Karena memang lama gitu loh. Karena memang lama gitu kan ya. Ya belajar itu kan nggak tiba instan ya. Masak mie aja nggak instan gitu, ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan direkam. Ya, jadi nanti bisa ditonton ulang, bisa dicoba tuh. Ya, lakukan secara hal yang lakuin dulu deh gitu. Ntar paham sendiri gitu ya, esensi seperti apa. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Mas Sulis kalau belum paham, ntar malam video ke Dimas. Nah, kita santet kok, nah. Ya, gimana? Pertanyaan nih Bapak-bapak, Ibu-ibu sebelum closing statement nih. Jelas belum? Ulangan. Tanya ulang. Ya. Oke. Atau sharing. Aneh paham. Aneh ngerti. Gampang aja, ntar saya kasih ujian. Enggak, ya coba aja dulu lah. Oh ya, saran. Kalau misalnya teman-teman kan ini hal baru mungkin ya, pivot table segala macam gitu kan ya. Kalau pengen mau analisa data, buat backupnya. Jadi filenya di copy paste dulu. Nah, hasil copy itu yang teman-teman analisa. Kenapa? Kayak Nanang tadi, dia ya gimana ya, beragak sok pinter, sok tahu, tiba-tiba datanya hilang malah. Trial gitu kan ya. Hilang datanya, kehapus semua gitu loh. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin nanti bisa dibuat backup gitu. Ya. Gimana? Terima kasih ya Allah.
Sebelum saya closing statement nih. Udah jelas ya teman-teman? Insyaallah udah jelas itu tadi. Silakan Dimas mau closing statement nggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi menurut saya teman-teman ya, mungkin kalau di awal-awal teman-teman udah tahu ya tugasnya, prosesnya gitu kan ya. Karena kan secara umum banget itu loh. Untuk membahas teknis itu butuh waktu. Contohnya yang terakhir deh, kita mengolah data. Mengolah data kan ini waktunya kan perlu lama. Nah, mungkin nanti yang bisa dijadikan guidance itu apa yang tadi yang awal-awal. Ya, yang awal-awal. Tentukan dulu misalnya planningnya apa, yang mau dilakukan apa segala macam. Nah, ini closing statement yang mau saya katakan ya. Bukan berarti ini merupakan cara yang paling jitu. Bukan berarti apa yang saya paparkan, apa yang share ini cara yang paling mutlak, yang paling bagus, enggak gitu. Dimana sebenarnya ketika kita belajar hal baru, ketika kita mengetahui soal yang baru, itu tuh bukan menjadikan kita pinter. Kalau saya nggak setuju ketika kayak saya belajar, itu untuk pinter, enggak. Tapi untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Nalar, pola pikir, dan intelijensi. Kenapa? Karena 3 inilah modal kita gitu loh. Modal kita untuk berpikir ke depannya gitu. Ya, untuk alat-alatnya, metodenya, toolsnya, software itu banyak. Ya, ada banyak. Ya, ada puluhan bahkan ratusan cara untuk melakukan hal ini. Tapi 3 tadi modalnya. Nalar, pola pikir, dan intelijensi teman-teman itu juga harus meningkat. Nah, salah satunya mungkin ini nih. Cara ini dulu untuk apa? Untuk membantu. Nah, yang kedua ini tools. Tools itu membantu ya. Yang membantu bukan malah mempersulit. Itu ya. Tools ini yang membantu ya. Di mana tools atau alat ini adalah sesuatu yang bisa menampilkan datanya aja. Yang menentukan tetap teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya nanya gimana keputusan yang paling tepat, ya keputusan yang paling tepat ya sesuai keputusan yang diambil, bukan dari apa yang ditampilkan gitu loh, bukan dari toolsnya. Tapi yang menentukan keputusan nanti ya tetap nanti teman-teman sendiri. Begitu ya. Oke, begitu saja moderator. Saya lupa moderator siapa tadi. Pak Kumis. Baik, terima kasih banyak Mas Dimas atas sharingnya, atas ilmunya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan luar biasa ya teman-teman ya dari Mas Dimas. Itu setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran gitu ya bagaimana apa yang harus kita lakukan setelah melakukan sesi pengembangan area. Jadi pada saat melakukan maintenance itu sudah ada gambarannya. Nanti untuk lebih detailnya, lebih dalamnya bisa ditanyakan langsung ke Mas Dimas atau juga bisa dicoba-coba aja gitu. Jadi kita tuh jangan sebatas cuma tanya tapi nggak dicoba, tapi dicobain aja. Ya, pokoknya jangan cuma teori, laksanakan. Nah, gitulah intinya. Oke. Baik. Kak Sepri ya. Kak Sepri kebanyakan teori langsung gas gitu. Baik, mungkin seperti aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk melakukan sharing ini. Terima kasih banyak Mas Dimas. Kita beri tepuk tangan dulu Mas Dimas. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf jika selama memandu acara ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Sulis, kalau bingung Dimas ntar malam kosong. wabarakatuh. Oke teman-teman, viewers ya sebentar ya. Jadi tadi terima kasih banyak ya kepada Dimas yang sudah sharing untuk maintenance ya, bagaimana teknis dari pelaksanaan maintenance di setiap programnya. Jadi teman-teman itu tadi baru awalan ya, baru tahap 1. Ya nanti di tahap kedua, tahap 2 juga ya, gini ya, ada? Boleh. Udah semua. Udah semua ya? Udah semua tadi? Belum. Belum kan? Belum. Belum semua kan ya? Jadi kalau teman-teman mau bebas cukup ya udah nggak apa. Tapi sebenarnya tadi belum sih, belum. Ya. Nanti kita lanjut ke tahap 2 untuk maintenance. Jadi memang panjang prosesnya ya. Jadi kalau ada maintenance itu mainframe-nya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dimas, yaitu bagaimana caranya apa yang sudah dikembangkan itu tetap terus berjalan gitu ya. Ya terus berjalan minimal di sana ya, atau bahkan lebih maksimal itu meningkat gitu. Nah, kalau misalnya ada penurunan itu sebenarnya bukan burden ya, tapi sebagai pecut buat kita harus berpikir lebih cepat gitu ya, mengambil keputusan berdasarkan tadi data-data yang diolah. Nah, tadi yang sudah diajarkan oleh Mas Dimas itu tools dari untuk teman-teman agar bisa
melihat bagaimana kondisi dari setiap area yang teman-teman supervisi gitu ya. Kan teman-teman di sini kan sudah naik sebagai supervisor semua ya. Jadi yang pasti minimal mengetahui bagaimana keadaan di area masing-masing gitu. Itu dari beda-beda. Dan nanti di sini kan yang sudah benar-benar ibaratnya komplit ya, komplit tim kan tuh cuma Mbak Sulis ya. Mbak Sulis kan ada tim di bawahnya gitu ya. Nah gitu. Nah jadi ini nanti bisa menjadi tools juga buat Mbak Sulis ya untuk bisa memantau bagaimana perkembangan yang ada di wilayahnya. Dan maintenance ini panjang tahapannya gitu. Kalau pengembangan ya mungkin 1 sampai 4 bulan, hanya kuartal aja apa itu prosesnya gitu. Tapi setelah itu akan terus menerus. Kita tadi yang sampai ke Mas Dimas, iterate. Jadi berputar terus menerus. Intinya teman-teman sudah paham polanya dulu ya, polanya bagaimana. Jadi ketika nanti sampai misal dari data, oh ada yang janggal nih gitu ya. Dilihat dari kurvanya ternyata sudah peak sampai di poin tertinggi, ternyata mengalami penurunan. Nah ini gimana nih caranya nih? Nah mulai tuh pola pikir maintenance bergerak tuh, planning ya kan, masuk kemudian collectingnya ya kan, kemudian dianalisis, kemudian dari lakukan streamlining gitu. Nah jadi seperti itu terus putar-putarannya. Nah cuman nanti inovasi dan lain sebagainya itu tergantung keputusan teman-teman berdasarkan data yang udah ini. Tadi banyak banget toolsnya udah disampaikan oleh Mas Dimas, ini buat membantu intinya gitu ya. Jadi Excel segala macam itu buat membantu ya. Jadi jangan dianggap sebagai hal yang sulit gitu. Tapi nah terutama mungkin teman-teman yang backgroundnya bukan di teknik gitu ya, industri gitu. Kalau saya sama Mas Dimas ini udah biasa kayak gini nih. Karena pelajaran kami ya ketika kuliah. Nah, mungkin kayak Mas Niko, Mas Nanang, Mbak Sulis gitu ya. Nah, itu mungkin agak sulit apa itu harus berpikir lebih lagi untuk memahaminya, tapi pastikan ini sebagai satu proses pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas masing-masing gitu. Karena teman-teman di sini kan salah satu niatnya lembaga, kenapa teman-teman dinaikkan apa namanya tanggung jawabnya gitu ya. Ya salah satunya biar meningkat kapasitas dirinya gitu ya. Oke, itu aja. Thank you so much Mas Dimas atas sharingnya ya, luar biasa sekali ya. Nanti kita tunggu kejutan selanjutnya di tahap kedua ya, bagaimana terkait dengan teknis pengolahan data dan lain sebagainya. Terima kasih, kalau gitu kita cukupkan ya teman-teman. Silakan nanti diselesaikan listing-listing yang ada, PR yang ada Mas Nanang ya, kemudian Mas Niko. Oke, kita cukupkan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Mbak Sulis bukanya setengah. Ya. Ya, saya akhiri ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Izin live, Mas.